Shalom, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Kiranya kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam Tuhan. Tema Sapaan Harian hari ini adalah Minta dan Imani. Dengan berdasarkan dari firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius 20 ayat 29 sampai dengan 34. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, memimpin, menyertai, serta memelihara kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur karena kami mempunyai Allah seperti Engkau. Tolong kami menjadi anak-anak yang setia kepadamu, setia untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena pada saat ini pun kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan terima kasih. Amin. Injil Matius 20 ayat 29 sampai dengan 34 berbunyi demikian. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan, dan yang menjadi ayat nats terambil dari ayat yang ke-32b yang demikian firman-Nya. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Bapak, Ibu, Saudara sekalian, 2 orang dengan mata yang buta sedang menantikan sebuah keajaiban. Kapan mata mereka bisa terbuka dan mereka bisa menyaksikan segala apa yang ada di sekeliling mereka yang selama ini hanya tampak gelap saja. Lama menanti, pada akhirnya harapan mereka mendekati kenyataan, yaitu ketika mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang berada tidak jauh dari mereka. Mendengar hal itu, maka dengan tidak menghiraukan sekelilingnya, mereka pun berteriak dengan kencang, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Mendengar teriakan itu, orang banyak menegur mereka. Mereka minta supaya mereka diam. Tapi alih-alih diam, mereka justru makin keras berteriak, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Tuhan Yesus pun berhenti dan memanggil mereka serta bertanya, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Dan mereka pun menjawab, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka bisa melihat. Ya, itulah yang terjadi pada waktu itu, ketika ada 2 orang buta dicelikkan matanya oleh Tuhan Yesus. Lalu apa yang bisa kita garis bawahi dari peristiwa tersebut? Tuhan Yesus yang melihat di hadapannya ada 2 orang buta,
tentu saja tahu kalau mereka mengharapkan kesembuhan darinya. Tapi sekalipun Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus tidak serta-merta menjamah mata mereka dan menyembuhkannya. Melainkan Tuhan Yesus terlebih dahulu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Tuhan Yesus ingin supaya mereka mengungkapkan apa isi hati mereka, apa yang menjadi keinginan dan harapan mereka darinya. Dan setelah kedua orang tersebut mengungkapkan apa yang mereka inginkan, Tuhan Yesus pun melakukannya sesuai dengan keinginan dan harapan mereka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan ini pun saat ini tertuju kepada kita. Adakah di antara kita yang saat ini sedang mengharapkan atau menginginkan sesuatu? Mungkin itu sesuatu yang sangat kita butuhkan, atau sesuatu yang sangat kita inginkan dan kita sudah memimpikannya bertahun-tahun. Saat ini Tuhan sedang bertanya pada kita, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Tuhan ingin kita mengungkapkan apa yang menjadi keinginan atau harapan kita. Apapun itu. Sekalipun mungkin itu sesuatu yang tampaknya sederhana saja, tapi kita sungguh sangat menginginkannya. Atau sebaliknya, itu sesuatu yang besar, yang mungkin seperti tidak masuk akal dan mustahil bisa terjadi. Katakan saja dengan jelas dan tanpa ragu. Dia ingin mendengarnya dan ingin melakukannya untuk kita. Matius 21 ayat 22 mengatakan, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Yakobus 5 ayat 16b, "Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Minta dan imani, maka kita akan melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa dan mempesona dalam hidup kita. Selamat menikmati dan merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Amin.